بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu, para jamaah, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian pekanan dalam pembahasan kitab Tauhid. Wajib atas setiap mukmin untuk mempelajari ilmu tauhid. Setiap mukmin wajib untuk mempelajari tauhid, ilmu tauhid dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah at-ta'allum fi ilmi tauhid bi ma'rifatillah. Yang pertama adalah belajar tentang tauhid, yaitu untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Ma'rifatu rububiyatihi, ma'rifatu uluhiyatihi, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Yaitu setiap mukmin wajib untuk mengenal Allah, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, dan mengenal terhadap nama dan sifatnya. Wa hukmuhu fardu ain, dan hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua adalah al-amalu bimuqtada ilmi tauhid. Yang kedua adalah beramal dengan tuntutan dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid membuahkan 2 poin yang sangat besar. Yang pertama adalah al-iman, yaitu membuahkan iman kepada Allah, membuahkan iman kepada rububiyah Allah, membuahkan iman kepada uluhiyah Allah, dan membuahkan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan yang kedua adalah yaitu al-iman ma yaqtadi al-khasyah wal mahabbah wal inqiyad li ahkamillahi asyariyah wa ridha li ahkamillahi al-qadariyah. Di mana keimanan itu harus membuahkan berupa khasyah, rasa takutnya kita kepada Allah,
adanya mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah secara syar'i. Karena makrifat yang tidak membuahkan khasyah, makrifat yang tidak membuahkan mahabbah, makrifat yang tidak membuahkan inqiyad wa ta'ah, la faidata lahu. Karena makrifat yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, makrifat yang tidak membuahkan untuk tunduk kepada perintah Allah, maka makrifat itu tidak bermanfaat. Dan tentunya iman kepada Allah harus membuahkan juga berupa ketundukan dan menerima terhadap ketetapan Allah secara kauni, yaitu iman kepada takdir Allah. Maka itu hakikat tentunya yang berkaitan dengan konsekuensi tauhid. Yang ketiga adalah wujub dakwah ila tauhid. Wajibnya dakwah kepada tauhid. Dan tentunya setiap mukmin diwajibkan untuk berdakwah kepada tauhid. Oleh sebab itu setiap mukmin harus memiliki pengetahuan tentang tauhid, mengamalkan konsekuensi tauhid, dan mendakwahkan tauhid. Fala yajuzu likulli mudarrisin wa mudarrisat fi hadzal ma'had duna ma'rifati tauhid. Wa ma lam yurid an yata'allam tauhid imshi min hadzal ma'had wal karamah. Ya anal karamah ma'at tauhid. Jadi kalau ada guru apa saja di sini tidak mau belajar tauhid, maka pergi dan tidak ada karomah. Karena orang yang tidak belajar tauhid itu tidak ada karomahnya. Fa innal karomata ma'at tauhid. Karena karomah itu bersama tauhid. Taqaddam ya ikhwanan yang yajlisun wala yuriduna syai'an minal ilmi. Min taqaddam. Atayastafidun ilm. Dan aku mataqra'una al-kutub. Al-ilmu mayaslu min ukulikum. Al-ilmu min sutur. Al-ilmu min suduril ulama. Ilmu itu tidak bisa dari akal antum semua ya. Ilmu itu diambil dari perkataan para ulama. Itu antum harus pahami ya. Jadi setiap mukmin itu wajib untuk belajar tauhid, makrifat kepada Allah, kemudian mengamalkan, dan wajib untuk mendakwahkannya dengan sekemampuan kita. Kita telah menjelaskan ayat yang pertama dari kitab tauhid ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita udah jelaskan ibadah dengan panjang lebar dan kewajiban ibadah, dan untuk kewajiban mentauhidkan ibadah kepada Allah. Maka catat dengan tinta emas, orang yang hidup tanpa mengetahui goyah minal hayat bahwa minal khosirin. Jadi orang yang hidup di muka bumi ini tanpa tahu tujuan dari hidup,
maka ia dipastikan orang yang merugi hidupnya. Tujuan Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah dan untuk beramal, sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang kita ambil kepada ayat yang kedua yang dibawakan oleh mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala berdalil dengan dalil yang kedua dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu membawakan surah An-Nahl. Jadi membawakan surah An-Nahl, ya. Ayat ini ayat yang sangat populer dan wajib bagi setiap antum, setiap kita untuk menghafal ayat ini. Kalau tidak bisa menghafal semuanya, ya hafal ayat-ayat yang pokok yang merupakan dasar agama. Kita tidak boleh jadi mukmin yang bodoh, ya. Kita tidak boleh jadi mukmin yang bodoh. Tidak boleh jadi mukmin yang jahil. Tidak boleh jadi mukmin yang semata-mata taklid. Karena jadi mukallid ini bahaya. Mau duduk antum di mana saja, kalau jadi mukallid itu sama. Mau celananya cingkrang, mau ada jenggotan, kalau belajarnya tidak bertahap, belajarnya tidak khusyuk, sama saja mukallid dan bikin kisruh gitu, walaupun ngaji. Tapi kalau paham terhadap agama dan mempelajarinya dengan seksama, paham kepada masalah agama dengan baik, maka orang itu akan diberikan ketegaran, istiqomah. Kan ayatnya jelas, hadisnya jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa sama Allah dikehendaki min ahlil khair, maka dia akan difahamkan dalam agama Allah. Jadi artinya kalau tidak paham agama Allah, tidak belajar dan tidak tahu halal haram, itu pasti terjerumus kepada keburukan, dan tidak mungkin orang itu akan sampai kepada kebaikan. Kita bacakan ayat ini dengan sempurna. Surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu. Fasiru fil ardi manduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu membawakan dalil yang kedua tentang definisi tauhid dan tentang hakikat tentang tauhid. Untuk menyederhanakan dulu memahami kitab ini, kita
bahas dulu sesederhana, nanti akan dijelaskan luas. Artinya apa relevansi ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid dengan judul ya tentang tauhid sebagai awalan. Jadi mendefinisikan tentang tauhid. Yang pertama tetap untuk menjelaskan at-tauhidu wa ikhlasul ibadati lillah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Yang pertama untuk menegaskan kembali bahwa tauhid itu dan inti dari tauhid yang udah kita jelaskan rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, maka inti dari tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, atau dibalik mengesahkan Allah dengan ibadah. Dengan itu kata para ulama 30 juz Al-Quran, 114 surah, 6.600 sekian ayat itu dikumpulkan dalam satu ayat yang ada di tengah-tengah surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu disimpulkan dalam satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana inti dari tauhid adalah ikhlasul ibadati lillah. Maka dikatakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Itu yang pertama ya. Jadi relevansi ayat ini dengan judul ya. Yang kedua, ahamiyatu da'watur rusul hiya ad-da'watu ila tauhidil ibadah. Yang kedua, mu'allif ingin menjelaskan bahwa urgensi para rasul diutus untuk menyeru manusia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi tujuan utama Allah mengutus para rasul, tujuan Allah mengutus para nabi, tujuan pokoknya adalah mengajak manusia, membimbing manusia, menyeru manusia agar mentauhidkan Allah ya. Sehingga relevansi antara definisi tauhid dengan tujuan Allah mengutus Rasul. Ya. Yang ketiga, untuk menjelaskan juga dinul anbiya wahidun wa huwa dinut tauhid wa huwa dinul Islam. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa agama para nabi itu satu, yaitu dinut tauhid, din yang menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, yaitu dinul Islam, yaitu agama Islam. Karena seluruh nabi agamanya satu, yaitu Islam. Nah, sekarang kita pahami ayat ini, kemudian nanti kaitannya dengan tauhid dan berbagai sisi. Qala walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Kalimat ummah di dalam Al-Quran itu memiliki banyak
makna. Jadi kalimat ummah di dalam Al-Quran memiliki banyak makna. Yang pertama, al-ummah bimakna ta'ifatun minan nas. Ini ta'ifatun minan nas. Jadi umat itu salah satu makna ketika kita baca Quran, ummah, makna ummah. Yang pertama adalah ta'ifatun minan nas, yaitu sekelompok dari manusia. Baik dalam bentuk dikatakan qabilah atau negara atau generasi. Yang kedua, al-ummah bimakna imam. Artinya al-imam qudwah, yaitu imam yang menjadi qudwah, berupa pemimpin, sosok pemimpin yang menjadi qudwah, yang menjadi contoh atau suri tauladan. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah. Bimana imamun qudwah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah qanitan lillah. Ummah di sini adalah imam qudwah, artinya imam yang menjadi role model, imam yang menjadi sosok suri tauladan. Qanitan lillah, bimana al-qunut, bimana dawamu ta'ah, yang taat, al-muqbilu Allah, orang yang menghadap kepada Allah. Asal isu ummah bimakna zaman, yakni bimakna zaman, yang bimakna nubdatun minaz zaman, dalam arti fase waktu. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, Inna wajadna aba'ana ala ummah, bimana ala zamanin. Apaan? Ayatnya bukan yang itu, zaman. Yang fi surah Yusuf ayat 45. Surah Yusuf ayat 45, di mana Allah berfirman, wadhkur ba'da ummatin. Wadhkur ba'da ummatin, ay ba'da zamanin. Ar-Rabi'u al-ummah bimakna millah. Ar-Rabi'u bimakna millah. Ummah adalah agama. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Itu ayat yang tadi, Inna wajadna aba'ana ala ummah, ay ala milatin. Artinya dalam satu keyakinan agama. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini itu walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Ummah yang dimaksud di sini adalah ta'ibatun minan nas. Jadi kelompok dari manusia, atau dinamakan generasi dari manusia, sekelompok, sekumpulan manusia. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Ar-Rasul taban wa ma'ruf man auha ilaihi al-wahyu wa umira bitablighihi. Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan disuruh untuk mendakwahkannya. Sumajada ba'dul ulama ala tafriq baina ar-rasul wan nabi. Ar-rasul yakni ala syariatin mustaqillah, yaitu yang diwahyukan kepadanya wahyu dengan syariat yang menyendiri. Jadi dengan syariat yang menyendiri, wa umira bitablighihi, dan untuk diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, nabi
salah satu perbedaannya adalah ma'auha ilaihi wahyu bighairi syariatin mustaqillah. Artinya diwahyukan kepadanya wahyu tapi bukan syariat mustaqil, syariat yang menyendiri. Terkadang mengikuti syariat yang sebelumnya dari nabi sebelumnya. Maka itu dinamakan nabi. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan itu adalah yang paling akrab, paling mendekati maknanya. Qala ani'budullaha wajtanibut tagut. Tsumma bayanallahu ta'ala fi iddati minal ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, perhatikan ayatnya, ani budullaha wajtanibut tagut, bahwa para nabi semuanya membawa kalimat yang satu. Jadi para nabi membawa kalimat yang satu. Kalimat yang satu itu kata-kata ani budullah atau kata-kata ubudullah. Jadi perhatikan di sini bahwa para nabi itu diperintah Allah dan memerintah umatnya. Perhatikan, jadi diperintah Allah dan memerintahkan umatnya. Perintahnya itu sama, kata-kata ubudullah. Ubudullah. Plus wajtanibut tagut. Dan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Quran, sebagai pengetahuan kita harus tahu, kata-kata u'budullaha itu diulang-ulang dalam sejumlah ayat dalam Quran. Hanya ujungnya berbeda. Kalau dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-36 tadi, ani'budullaha wajtanibut tagut, yang menunjukkan selalu kita paham bahwa tauhid itu rukunnya dua, an-nafyu wal isbat. Jadi tauhid itu selalu dipahami rukunnya dua, menafikan dan menetapkan. Menafikan yang disembah selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya berhak disembah. Dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kata-kata u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam Al-Quran disebutkan sejumlah nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib. Itu diperintah Allah dengan kata yang sama, yaitu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat dalam Quran, untuk tentunya dihafal, untuk dihafal oleh kita bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Jadi dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu di surah Al-A'raf ayat 59. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 59.
Kemudian yang kedua, ucapan Nabi Hud. Nah, ini juga masih dalam surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Yang ketiga, Nabi Saleh di ayat 73-nya, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Keempat, Nabi Syuaib. Ini disebutkan dalam ayat 85. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kira-kira kalau ditanya, kaum Samud di mana? Kaum Ad di mana? Kaum Madyan di mana? Hah? Kaum Samud di mana? Samud. Madain Saleh. Lakin di ardi Syam, di negeri Syam. Ya, kalau sekarang antum terbang ke negeri namanya Yordania, ya, perbatasan ke Palestina, maka itu akan melewati tempat di situ Ashabul Kahfi, kemudian Madian, kemudian tempat ditenggelamkannya kaum Nabi Lut. Di situ ada kaum Samud, kaum Ad. Di situ semuanya berdekatan. Nah, seluruh nabi itu memproklamirkan kalimat yang sama, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi dengan kalimat yang hampir sama, hanya ujungnya yang berbeda, yaitu dalam surah Hud. Jadi tadi disebutkan dalam surah apa? Al-A'raf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surah Hud. Ya, surah Hud surah keberapa? Ke-11, ayat 50, ayat 51, ayat 84. Ya. Yang sama, wa ila adin akhahum hud qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tadi ayat 50, yang barusan ayat 61. Kemudian ayat 84, wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan ini Allah mengulang-ulang, menunjukkan semua nabi berdakwah dengan kalimat yang sama. Makanya ahlul kitab dihitab dengan kalimat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Itu ayat. Jadi semua nabi memperkamilkan dengan kalimat yang satu. Apa kalimat yang satu itu? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan itu makna dari apa? La ilaha illallah. Jadi sama kalimat. Kemudian Allah pun menyebutkan kalimat yang semakna dengan ayat yang tadi, itu walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Apa ayatnya? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi berarti semua nabi diwahyukan. Apa isi wahyunya? Apa isi wahyunya? Tadi apa ayatnya? Wa ma arsalna min qablika min rasuli ila nuhiya ilaihi. Apa isi wahyunya? Apa tadi? La ilaha illa ana fa'budun. Berarti proklamirnya sama. Makanya kalau kita mengaku muslim, tidak ada perbedaan. Dari semua organisasi tidak boleh ada perbedaan, karena menghusung misi Nabi, semua Nabi yang sama, yaitu apa? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu ani budullaha wastanibu tagut ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ini dialognya. Jadi dengan semua sekte Islam dibawa dengan misi yang sama. Jadi walaupun mau organisasinya beda, misi Islam itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya, yaitu apa? Misi para nabi ani budullaha wajtanibut taghut. Ya. Itu misinya. Jadi misinya sama satu. Nah, ayat seperti ini bagi orang mukmin itu setidaknya dihafallah 1 atau 2 ayat gitu, sebagai bukti bahwa antum muslim sunni. Oleh sebab itu pokoknya jangan pengakuan gitu. Kalau hari ini, mulai dari hari ini tidak boleh pengakuan aja ya. Soalnya tadi saya nguji dari kelas 9, kelas 10 ya, dari kelas 1 sampai kelas 12 masih tidak ingat dengan ayat-ayat seperti ini. Mestinya orang mukmin teh geus ngolotok gitu nya. Ngapalkeun ayat ani ibudullaha wastanibu taghut. Ya. Karena kita senangnya itu baca gosip, menyebar gosip, memindahi kecelakaan. Ya, kalau ada kecelakaan itu senang banget itu, bikin orang lain takut ya. Yang benar kan? Antum senang banget ya. Berita tentang ada kecelakaan itu senang disebar. Tapi yang penting dalam agama kita tidak dipelajari, tidak dicermati, yaitu sesuatu yang penting dalam agama kita ya. Jadi paham ya, misi para rasul satu, yaitu ada waktu ila tauhid. Dan Allah menceritakan dalam Quran dengan lengkap. Kemudian Allah menjelaskan secara khusus tentang dakwah para nabi yang mendakwahkan tauhid. Diberi contoh dalam Quran. Kita kasih contoh sekarang. Pertama, Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihi salam. Jadi Rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Di hadis syafaat, hadis syafaatul udma, anta ya Nuh awalur rusul. Engkau wahai Nuh Rasul yang pertama. Dari pertama mengedukasi manusia kepada tauhid ketika terjadi penyimpangan, kesyirikan. Allah berfirman tadi,
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian disebutkan bagaimana kaumnya itu musyrik, membikin berhala. Berhalanya apa namanya? Waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam surah Nuh disebutkan. Kedua, sosok yang mendakwahkan tauhid secara khusus itu disebutkan kisahnya, bagaimana pertentangannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya seluruh Nabi sama berdakwah kepada tauhid. Tapi Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran tentang perseteruannya, jenis perseteruannya, sampai disebutkan bagaimana dialog tauhidnya dalam Al-Quran. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Jadi ada hujjah, argumentasi tauhid secara khusus bagi Nabi Ibrahim dari mulai surah Al-Baqarah ayat berapa? Yang mengatakan fa innallaha ta'ala ya'ti bi syamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Surah apa? Ayat 258. Lihat, itu dialog. Nah, yang ketiga, ini contoh. Nanti kita akan tahu dalil-dalil tauhid setelah kita selesai dari judul ini. Siapa nabi yang dijadikan sekutu Allah? Jadi yang secara khusus nabi yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah adalah Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat secara khusus dalam Quran tentang Nabi Isa alaihi salam, dan disebutkan dalam sejumlah ayat. Nah, kita ambil dua ayat dalam Quran. Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Jadi bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengatakan Isa adalah Allah atau Isa ibnu anak Allah. Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih ibnu Maryam, dan berkata Al-Masih ibnu Maryam, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Menunjukkan Nabi Isa adalah Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, tapi beliau adalah hamba Allah. Dijelaskan dalam ayat lainnya, Allah berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau menyeru kepada manusia? Apakah engkau mengajak kepada manusia dengan mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku
sebagai dua ilah selain Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku mengatakannya, sesungguhnya Engkau tahu apa yang aku katakan. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa ada yang di sisimu. Dan sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada umatku kecuali apa yang Kau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya? Untuk mengatakan apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Bahwa Nabi Isa pun sama, mengatakan sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Robku dan Rob kalian. Ini hujjah. Jadi hujjah. Nah, para penghafal Quran, ini kan banyak penghafal Quran. Jadi kita dituntut hafal Quran plus hafal tujuan isinya, plus tahu argumentasi dari Quran itu untuk apa. Nah, tadi menunjukkan tentang ketika kita mengatakan dakwah para nabi satu, yaitu dakwah tauhid. Dan agama para nabi adalah satu, yaitu dinul Islam, dinul tauhid. Lengkap dalilnya. Jadi apa lengkap? Dalilnya. Dan dalilnya tentunya bukan yang tadi saja, tetapi itu hanya contoh dalil-dalil yang harus kita pahami. Nah, berikutnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita al-hikmah min irsali rusul. Dalam sejumlah ayat ini atau dalam bagian ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hikmah dan tujuan Allah mengutus para rasul. Kalau kita teliti ayat Quran, tentunya begitu banyak hikmah Allah mengutus para rasul. Tapi kita akan ringkas dulu sebelum saya menjelaskan rinciannya. Apa tujuan Allah mengutus para nabi? Dan kaitannya dengan judul kitab tauhid. Hikmah Allah mengutus para nabi, tujuan utamanya ada dua. Jadi tujuannya ada dua. Hikmah yang paling pokoknya ada dua. Apa dari dua tujuan itu? Tujuan yang pertama, para nabi diutus Allah untuk menjelaskan tujuan dan hikmah penciptaan manusia, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yani bayanul ghayah min khalqil insan. Untuk menjelaskan tujuan menciptakan manusia, yaitu untuk apa? Li ikhlasi ibadatillah, untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa tujuan Rasul, para nabi diutus Allah Ta'ala untuk membimbing manusia cara ibadah kepada Allah. Jadi tujuan yang kedua, Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul supaya membimbing manusia
bagaimana ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita diperintahkan ibadah kepada Allah, maka kita wajib tahu bagaimana cara ibadah kita kepada Allah. Yaitu apa? Yaitu apa? Irsyadun nas fi kaifiyati ibadatillah. Yaitu membimbing manusia dalam cara ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah, sehingga disimpulkanlah Islam dibangun di atas dua kaidah. Alla na'budu illallah wa alla na'budu Allah Ta'ala illa bima syara'. Bahwa Islam itu dibangun di atas dua, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kita tidak mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan itu din. Maka digandengkanlah iyyaka na'budu dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat iyyaka na'budu, setelah itu ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ibadah kepada Allah itu dengan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Syariat Islam, Al-Quran, Sunnah, yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh para mufassir dari sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama sampai hari ini. Nah, hanya kalau kita ingin lebih dalam, apa hikmah dan tujuan Allah mengutus para nabi? Ya. Boleh kita merincinya sekarang. Yang pertama, dakwatun nas ila ibadatillahi wahdah wa nahyu an ibadati masiwah. Jadi menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata dan melarang manusia untuk beribadah kepada selainnya. Itu dengan ayat yang tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut. Yang kedua, bayanut thariq al-muwassilu ilallah. Yang kedua, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan orang kepada Allah. Yang dimaksud menyampaikan orang kepada keridhaan Allah dan kepada kecintaan Allah. Jadi untuk menjelaskan tadi irsyadun nas. Yang ketiga, bayanu halin nas ba'da wusuli ila rabbihim yaumal qiyamah. Yang ketiga, yaitu menjelaskan kondisi manusia setelah sampai kepada Allah nanti yaumal qiyamah. Fabayyana Allah Ta'ala anna ahla tauhid fil jannah wa anna ahla syirki finnar. Maka dijelaskan orang yang mentauhidkan Allah ke surga, orang yang menyekutukan Allah ke neraka. Itu secara singkatnya. Yang keempat, iqamatul hujjah 'alan nas. Yang keempat adalah menegakkan hujjah untuk manusia. Jadi menegakkan hujjah untuk manusia. Jadi menegakkan hujjah untuk manusia supaya manusia tidak berargumentasi nanti yaumul qiyamah. Ya, artinya sudah ditegakkan oleh Allah Ta'ala hujjah. Para nabi
diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala sebagai hujjah. Jadi Allah Ta'ala menurunkan hujjah berupa wahyu. Tapi selain wahyu, Allah juga menyertakan kepada para nabi barohin. Barohin itu bukti-bukti. Seperti apa? Al-mu'jizat, seperti mukjizat, untuk menjelaskan benarnya kerasulan, benarnya kenabian. Allah Ta'ala turunkan, dan setiap nabi berbeda-beda barohin nubuahnya, yaitu bukti-bukti apa? Kenabiannya. Berikutnya, di antara hikmah Allah mengutus para nabi adalah rahmah. Jadi sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta. Ya. Karena qala ulama amrayni muhimmatain. Jadi ada dua perkara yang penting dalam poin ini. Wa min khasaisil insan ayyutihullahu ta'ala al-aqla wa bil aqli yudriku al-umur minal khair wa syarr. Lakin al-insan la yudriku bi aqlihi aw al-insan la yudriku nabi ukulihim kullal khair wa kullal syarr. Perhatikan di sini. Di antara kekhususan manusia, Allah berikan akal. Jadi dikatakan manusia ini punya akal, kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, makhluk. Dengan akal ini, bifitratihi, dengan fitrahnya, al-insan yudriku al-khair wa yudriku syarr. Dengan fitrahnya manusia itu bisa memilah, memilih baik dan buruk. Baik dan buruk ini qad yakunu yahtaji ila ta'aqqul wa qad la yakunu la yahtaji ila ta'aqqul bi fitratihi bi syur'an al-insan. Al-an masalan misal ini di tangan saya ada dua gelas. Tangan kanan katakanlah madu, tangan kiri adalah racun. Masalah ikhtar matashtahi, pilih apa yang kamu inginkan. Hatta lawam jahil, al-insan jahil. Jadi orang itu sebodoh apapun, ketika saya bilang pilih ini madu, ini racun, maka tanpa harus berpikir, tanpa harus merenung, maka orang akan langsung ngambil madu, kecuali orang gila yang tidak ada apa? Akal. Ada bita'akul. Tapi kalau orang dikasih sama saya takmal masalah, mata turid takmal antakuna syurtiyan atau antakuna mudarisan. Saya kasih contoh. Saya ini penguasa nih. Saya gubernur atau saya presiden. Ada orang? Antum pilih mana? Antum menjadi polisi atau jadi guru? Ada yang tajila ta'akul. Tata'alak bimada bimasolih wal mafasid. Kita bukan berbicara mana yang lebih baik, tidak.
Orang akan berpikir, kalau jadi polisi tantangannya ini, kalau jadi guru tantangannya ini, kalau jadi guru kelebihannya ini, kalau jadi polisi kelebihannya. Yahtaji ila ta'aqqul. Maka di sini orang akan bisa berbeda-beda dalam mengambil apa? Kebijakan. Tapi hitungannya karena orang tahu baik dan buruk, menilai baik dan buruk. Ya. Tapi kalau kita dikasih sholat subuh atau tidur, sholat berjamaah atau sendiri, hal yastatil insan bimujarradi aqlihi an yahtar baina amrayni. Sekarang kita katakan sholat waktu subuh meneruskan tidur atau sholatnya sendiri di rumah atau berjamaah. Kira-kira untuk memilih keduanya pakai apa ukurannya? Cukup pakai akal? Ya, bisa nggak tahu keutamaan sholat subuh dengan akal? Hah? Bisa nggak? Bisa? Apa gimana? Antum memilih sholat atau tidur dengan akal gitu. Tidak bisa berarti ya, benar ya? Maka di sini perlu kepada bimbingan wahyu yang Allah rahasiakan tentang hikmahnya. Karena terkadang Allah merahasiakan apa? Hikmahnya. Maka dengan itu Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk menjelaskan baik dan buruk. Kedua, kenapa mesti ada rasul? Kenapa mesti ada rasul? Kenapa mesti ada nabi? Yaqulul ulama, berkata para ulama, al-an masalah kaifa nusalli, kaifa natawaddo, bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana puasa. Itu contoh. Sisi lain, isma'na sabar. Apa definisi sabar? Apa definisi dermawan? Apa definisi syaja'ah? Rujula. Fatahtaj likuli amrin ila qudwah. Artinya ketika kita mengatakan sholat, puasa, zakat, haji, sabar, syaja'ah, berani, rujulah, berani, kemudian adil, semua satuan yang merupakan din itu perlu kepada contoh yang mempraktekkan semua perkara itu. Jadi kalau kita katakan ukuran sabar, contohnya apa? Ukuran adil, contohnya apa? Gitu kan? Ya. Ukuran syaja'ah, contohnya apa? Maka Nabi SAW berfungsi untuk memberikan contoh dari semua perkara agama ini. Maka Allah berfirman apa? Lakon apa ayatnya? Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Jadi ada uswah. Makanya tadi dikatakan inna Ibrahima kana ummah. Bimana imam wal qudwah. Imam dan qudwah. Itu secara sederhananya tentang hikmah Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul. Sampai di sini. Karena janjinya sampai jam 5 buat persiapan pulang para ustadz. Ya. Yang saya sampaikan tadi semuanya wajib dihafal. Ya, insyaallah pertanyaan minggu depan. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.